Oke, selamat datang di channel Fatin TV dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat kaleng di Blender. Jadi tujuan saya bikin tutorial ini adalah untuk memberikan pemahaman ya, cara menggunakan Blender pada teman di sekolah saya yang sedang mengerjakan tugas akhir, terutama tugas kelompok yang anggotanya masih belum mengetahui cara membuat objeknya. So, kita langsung mulai aja di sini cara bikin project ya. Di sini kalian bisa pilih general ya, general, dan yang terjadi di sini langsung ada kotak, lingkaran ya kan, dan kamera. Nah, caranya pindah-pindah viewport itu gimana sih ini? Geser-geser kayak gini tuh pakai mouse bagian tengah. Aku nyalain ini dulu. Nah, bisa kalian klik mouse yang bagian tengah. Tuh, mouse yang bagian tengah kalian terus scroll-scroll untuk maju mundur. Terus kalian tahan shift, terus mouse bagian tengah kalian tekan. Nah, gitu guys. Jadi untuk berhaluan-haluan, pindah-pindah haluan, kalian bisa klik itu. Di sini kita langsung hapus aja semua yang di sini, klik A, terus X, delete objects, delete. Lalu kita simpan dulu filenya ini guys, save di sini, file save, save as ya kan, masukin di sini kaleng, save. Kalian pokoknya cari di tempat-tempat di mana kalian pengen simpan ya di laptop kalian. Oke, lalu kita pertama-tama kita akan memasukkan gambarnya dulu, gambar referensi. So, di sini kan ada collection tadi bekasnya. Coba jadi referensi. Nah, terus gimana sih cara mengubah tampilan ini kayak ini? Kayak tampilan datar gitu, kayak 2 dimensi. Nah, itu pertama kalian bisa tahan Alt, terus mouse bagian tengah, kalian geser-geser, kalian tekan, tahan, terus geser. Atau bisa kalian pilih di sini. Sini, 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 sini. Nah, gampang kan? Oke, kalau sudah kita masukin dulu nih filenya, caranya, gambarnya ya, sorry. Masukin gambarnya, Shift A. Shift A itu untuk menambahkan apapun ya, add di sini. Ada mesh, ada surface ya. Kita langsung masukin ke image, terus reference. Kita masuk ke cari gambarnya ini saya sediakan di deskripsi. Kita pilih yang ini dulu, yang salah satu dari ini karena nggak bisa masuk banyak. Nah ini kan rotasinya aneh nih. Posisinya nggak tepat nih. Kita bisa Alt sama R. Nah, itu Alt R itu clear rotation atau kita reset nih rotasinya seperti sedia kala yang seharusnya gitu. Lalu kita bisa geser ini ke atas ya. Ke bawah aja dah. Ke bawah ya. Karena referensi juga nanti pas kita view 2 dimensi tuh sama aja gitu kan. Pindahin ke bawah. Sip. Nah, kalau sudah kita bisa tambahin lagi Shift A. Shift A, image, reference, side view. Nah, ini sama, kita Alt R lagi. Terus sekarang kita putar nih. Cara mutarnya gimana? R. Nah, kalau tadi Alt R adalah mereset rotasi, R itu mutar. Nah, ini mutarnya gak jelas nih. Di Blender ada tiga dimensi gitu. Tiga dimensi kan. Ibaratnya ada X, sumbu Y, sumbu Z. Sumbu X, nah itu yang merah. Sumbu Y itu yang hijau, sumbu Z itu yang biru. Nah, kita ingin merotasi, memutar dia ke kemana? Ke sini. Berarti kita R 90, bisa langsung 90, tapi ini kan nggak pas. Kalian bisa langsung klik X. Nah, atau kalian bisa klik X dulu bisa. R, X, 90. Nah, terus kita pindahin ini ke mana? Yuk, ke sini. Kita pasin, cara pindahinnya gimana? Aduh, sorry. Kita bisa klik G, terus Z. Nah, GZ, GX, GY, gitu. GY itu. Sorry. Kita ketampilan 2 dimensi. G, Z. Nah, nih itu bisa di sini. Terus ini G, Z lagi. Nah, ini kita pasin nih sama atasnya. Kira-kira aja lah ya. Mungkin seberapa nih. Kita pasin. Nah, maybe segini. Pas kita lihat dari atas tuh jelas. Tuh, pas kita lihat dari bawah gini.
Oke, nice. Terus gimana caranya untuk mengubah atau mengurangi transparansinya atau opasitasnya? Di sini di referensi mungkin kita referensi ini kalau kalian mau rename bisa rename di sini klik 2 kali. Kalau mau rename aja, tutup ref gitu. Kaleng ref. Oke. Kalau sudah kalian bisa klik di sini di collection. Nah, ini collection ini merujuk kepada collection kita atau folder kita di atas ini. Ya. Jadi apapun misalnya kita bikin folder baru tuh bisa, tapi nih bisa kita taruh di luar. Nah, gitu. Jadi ingat ya, kita harus ke referensi sini. Ini merujuk pada referensi. Pilih referensinya dulu terus kita klik di sini. Terus selectable ini dimatikan. Oke. Kenapa selectable ini dimatikan? Coba lihat. Ketika kita pencet gambarnya, itu kita bisa memilih gitu. Tapi kalau kita matiin selectable, seleksinya, nggak bisa nih. Tuh, aku nggak bisa pegang, nggak bisa pencet, nggak bisa pindahin, karena nggak bisa disentuh ya, selectable. Selection, disable selection. Terus ini, aku mau ubah lah transparansinya. Ya, kita nyalain lagi, kita klik gambarnya, kita pergi ke data. Ya, ke data. Nah, di sini ada orthographic, ada perspektif. Show in, artinya tampilkan di orthographic atau perspektif. Nah, perspektif itu ini. Kalau aku matiin, nah mati, hilang dia. Tapi di orthographic ada. Orthographic itu apa? Di sini, view 2 dimensi. Nah, ada kelihatan. Sebaliknya, kalau kita menyalain perspektif, terus kita matiin orthographic, mati. Tapi pas kita di sini nyala tuh. Kita kembali ke orthographic, hilang. Gitu, guys. Aku mau matiin dia di opasitasnya dulu deh nanti. Sekarang ini dulu opasitasnya, opacity, transparansinya kita kurangi lah. Mungkin 0,4 gitu. Di bawahnya juga sama. Nyalain 0,4. Nah, aku nggak mau ngelihat ini di perspektif karena aku mau bekerja di ruang 2 dimensi. Kita matiin aja perspektif. Di sini perspektif. Oke. Di collection kita kembali lagi, kita matiin selectable-nya. Nih, selectable-nya kita matiin. Nah, biar kita nggak bisa milih lagi nih. Tuh, kita nggak bisa milih lagi tuh. Gitu, guys. Nah, di sini kan hilang nih, nggak apa-apa. Tapi di orthographic ada. Sip. Sekarang kita tambahin objeknya. Tapi jangan lupa, guys. Kita pilih scene collection. Terus new collection. Nah, langsung muncul. Kalau kalian pilih di referensi, nanti munculnya di dalam referensi new. Nah, collectionnya muncul di sini. Gitu, guys. Jadi ingat, kalian harus pilih scene collection. Klik, ya. New collection. Nah, langsung bikin. Kita ubah jadi kaleng model, ya. Model. Wes, model. Oke, kalau jadi model, nah kita sekarang tambahin objeknya gimana? Shift A ya kan? Shift A, mesh, lalu circle. Nah, circle jadi lingkaran, guys. Di sini circle, add circle ada tanda panah nih. Di sini ada vertices. Vertices itu apa sih? Ya kan? Vertices itu adalah kalau kita pergi ke edit mode di sini di pojok kiri ada edit mode atau kalian bisa klik tab. Ya, tab. Ya, tab. Vertices itu adalah titik-titik ini. Jadi satu vertices, ya satu vertices ini satu titik. Nih dua vertices. Bisa kalian lihat nih di sini aku nyalain coba statistik. Nah, bisa kalian lihat tuh dua vertices. Misal aku pilih 4, 4 vertices nih. 4 vertex. Nah, 4 vertex. Kalau aku pilih edge berarti ada berapa edge gitu intinya, guys. Jadi secara logika vertices ini adalah sesuatu hal yang dihitung oleh komputer sehingga menjadikannya dia bentuk 3D ya kan. Semakin banyak vertices maka semakin banyak kerja kerasnya komputer untuk menghitung matematika yang ada di dalamnya. Jadi semakin banyak ini guys, semakin nge-lag laptop kalian. Jadi usahakan ya kita ya seminimal mungkin, cuman nggak minimal banget. Oke, kita ulang, kita tambahin lingkarannya ulang. Ya aku jelasin dasarnya dulu. Nah, aku mau tambahin lingkaran nih. Shift A, mesh, circle. Di sini aku bisa pilih vertices, lihat nih. Tuh, jadi berkurang kan titik-titiknya. Aku mau pilih dia jadi, tadi kan 32, aku pakai 16 lah. 32 aja, nggak apa-apa. 32 deh ya, 32. Nah, nggak masalah. Radius 1 meter nih, radius itu ya R, jari-jari. Kalau kalian belajar matematika, kenapa R itu jari-jari? Nah itu, R itu artinya radius kalau bahasa Inggrisnya. Sip. 0,5 meter. Nanti kita bisa ubah lagi sih. Udah, kalau udah, jangan lupa dipasin deh. Nah, ini dipasin. Nggak apa-apa, ini mau seberapa pun bisa. Cobain segini dah. Klik kiri. Nah, kita pilih
Nah ini kita kecilin nih, sesuaikan. Tuh kecilin sama alasnya lah, alas kalengnya. Oke, kalau sudah kita pergi ke edit mode nih. Apa sih bedanya object mode dan edit mode nih? Kalau aku pergi ke edit mode, kita bisa pilih titiknya satu-satu. Kalau kita pergi ke object mode, kita pilih keseluruhan objeknya, guys. Jadi ingat itu. Pahami, bukan diingat, guys. Dipahami. Ketika kalian paham, kalian nggak perlu mengingat lagi, karena sudah otomatis, guys. Jadi kalian pilih ini vertexesnya, shift sama alt ya, shift sama alt. Shift itu untuk pilih pilih ya sekali lebih dari satu. Kalau control dia misalnya kalian mau ke sini nih, kalian mau pilih dari sini ke sini, dia mencari jalur yang paling dekat. Tuh, untuk ke situ kontrol. Dan untuk memilih sekeliling loop ini ya, yang sekabel, sehubungan, kita bisa pilih shift sama alt. Dan semuanya yang arahnya sama, dia akan kepilih gitu, guys. Ya, sekarang kita di edit mode ya, jangan lupa kita bisa klik tab untuk bolak-balik tuh edit mode sama object mode. Kita extrude ke atas ya. Extrude itu apa ya, kayak dia ngeluarin gitu dah. Nah ini kan nggak bisa nih, kita bisa presisi dengan ketika apa tadi, X, Y, Z. Nah Z itu apa, atas kan, atas sama bawah. Kita Z nih, taruh. Nah terus gimana cara gedeinnya tadi, S ya, S ya. Terus kita E lagi, Z presisi sama subuh Z. Terus kita S untuk gedein, sip. Lalu kita extrude lagi, Z. Nah, pastikan tadi yang sudah kepilih ya loopnya. Jangan kalian extrude tapi kepilihnya cuma setengah gini. Nih, cuma setengah gini, guys. Nah, kalau cuma setengah gini, ketika kalian extrude ya itu doang yang naik gitu, guys. Jadi pastikan shift sama alt kepilih semuanya gitu. Ya. Atau nih, kalian bisa ini alt sama Z. Tuh, alt sama Z objeknya jadi transparan. Ini mempermudah ketika kita apa? Ketika kita menjiplak nih. Nih, menjiplak kalengnya. Kalau kita matiin, tuh objeknya ada. Kita nyalain nih transparansinya. Dia jadi transparan gitu. Jadi mempermudah kita untuk modeling. So, kita E lagi ke atas, terus Z. Nah, kita kecilin, menyesuaikan. Terus kita ya kan? Aku bisa lihat kayak gini. Ini kan ada keluaran nih, lihat nih. Sorry. Sorry. Nah, ini kan ada keluaran sedikit nih. Jadi kita harus apa? Extrude lagi. Nah, ini extrude lagi. Nah, terus gimana cara keluarinnya? Nah, abis kalian pencet langsung kalian pencet S. Set. Tuh. Kita tinggal lagi ke atas. Z. Nah, misal segini. Kita coba. Nah, kita pasin lagi, kita bisa naik. Kalau misalkan nggak kepilih lagi, aduh gimana ini ya? Tinggal pilih lagi shift sama alt. Tuh. Atau nih, ini kan transparan. Apa beda fitur transparan sama enggak nih? Fitur objek transparan. Kalau fiturnya nggak transparan nih, ketika kita pilih di atas ini, tuh. Yang keblok cuma yang kelihatan di mata kita, di viewport kita, yang di Blender ini. Nah, kalau kita nyalain fitur transparan, Alt sama Z, terus kita pilih, jadi semua yang ada di situ kepilih tuh. Tuh, gitu guys. Oke? Kita Ctrl Z, ulang. Ulang. Nah, yang kepilih itu betul guys, betul. Kok Ctrl Z sih? Betul. Sorry. Nah, kalau udah kita turunin lagi nih. Nih turunin karena kita ketinggian, guys. Oke. Terus kita lagi, extrude. Klik kanan itu buat kita reset dia ke tempat asalnya. Tapi dia tetap ada, ingat. Walaupun dia kembali ke tempat asalnya nih. Ini kayak satu doang nih. Tapi sebenarnya itu 2. Ya, karena kita udah extrude tadi. Lihat nih. Tuh, klik kanan. Nah, kembali ke tempat. Bukan hilang. Oke? Tetap ada 2 objek di tempat yang sama. Terus kita S. Nah, sip. Udah sama. Dan kita bisa lagi. Klik kanan, S. Terus G. Terus Z. Nah, kita pasin dah.
GZ segini maybe. Set. Terus habis itu kita matiin transparansinya biar kita lihat. Kita E lagi, klik kanan lagi, reset ke tempat asalnya, terus S. Terus kita G, terus Z untuk naikin dia ke atas. Terus kita E lagi, sekali lagi. S. Maybe ini segini dulu aja deh. Ya, segini dulu. Sip. Nah, kalau sudah nih, kita tinggal, itu bawahnya bolong. Nah, kita pergi ke bagian bawah. Nah, kita pilih Shift sama Alt. Nah, terus E, klik kanan untuk reset. S, terus E lagi, S lagi, G naikin ke atas. E, klik kanan, S. Nah, terus kita M. M itu apa? Merge. Merge dalam bahasa Indonesia artinya gabungkan. Ya. M untuk merge. Add center. Gabungkan di tengah. Gabungkan di kursor. Kursor itu apa? Kursor itu ini. Nih, yang bulat ada merah, hitam putih. Ini kursor nih. Nih, kursor nih. Ya, kalau pencet shift nih kursornya pindah-pindah. Reset kursornya shift C. Oke, nggak penting itu, nanti aja, itu nggak terlalu dibahas di video kali ini. Terus kita apa tadi? M ya, add center ya, jadi gabungkan ke tengah. Sip. Udah, kita keluar dari edit mode ke object mode. Jadi set smooth. Set auto smooth. Nah, jadi guys. Terus kita bisa ke edit mode lagi. Kalau kalian kurang nyaman dengan tampilan ini, kalian bisa ya Ctrl B. Sedikit aja, jangan banyak-banyak nih. Ini membebani komputer kalian. Jadi memang dia makin halus, tapi dia membebani sistem kinerja komputer, meledak laptop kalian nanti. Jadi ya secukupnya aja lah ya, sedikit mungkin usahakan. Kalau aku segini, yang di sini juga Ctrl B ya, ya segini aja. Hop, mantap. Sudah, kita sekarang bikin bagian tutupnya guys. Ini kita ini hilangin matanya di sini. Mata ini untuk apa? Mata ini untuk hilangin dia di viewport atau preview kita. Tuh. Kalau di ini kamera hilangin di render. Jadi ketika kita render nggak akan kelihatan dia. Walaupun di sini kelihatan nih, di render dia nggak akan kelihatan. Oke? Kita matiin aja yang mata. Kita fokus bikin ini guys, bikin tutupnya. Tapi sebelum bikin tutup, kita mengambil lingkaran dari sini. Kenapa kita mengambil lingkaran dari sini? Nanti saya akan jelaskan kenapa kita ambil lingkarannya dari sini dan tidak dari Shift A. Lingkaran gitu kan. Shift A lingkaran nih. Kenapa saya ambil dari sini? Karena biar jumlah vertesisnya sama. Jumlah vertesis ini sama. Kalau sama, dia bisa digabungkan guys. Nanti aku jelasin kenapa bisa seperti itu. Mungkin kalian sekarang nggak paham, oke? Aman. Ini kalian pilih dulu di edit mode ya. Pilih yang ini. Shift D. Ya, Shift D ini udah ke duplikat. Klik kanan untuk reset ke tempatnya. P itu separate atau pisahkan dia. Pisahkan dia dari si circle, dari si kaleng ini tadi, ya kan? Pisahkan dia. P. By apa? Pisahkan dia berdasarkan apa? Berdasarkan seleksi. Seleksi itu berdasarkan yang kita pilih. Material berdasarkan material. By loose path berdasarkan sesuatu yang terpisah. Oke? Kita pilih yang by selection aja karena kita udah pilih kan. Memang itu. Nah, kita hilangin tuh kalengnya. Sembunyikan maksudnya. Terus kita rename dah, tutup kaleng. Yang di atas juga kita ganti. Body kaleng. Mantap. Nah, udah. Kita pergi ke edit mode. Ya, edit mode sudah. Aduh, edit mode, sorry, aduh, kenapa begini? Edit mode, nah. Edit mode. Nah, di sini ada beberapa jenis edit mode. Ada yang edit mode vertices, edit mode select mode, edit mode face, berdasarkan face, ya kan? Edit mode vertices ini, itu berdasarkan titik. Edit mode yang ini, yang edge, berdasarkan garis. Yang ini berdasarkan face, ya. Nanti face ini belum ada demonstrasinya nih.
Face itu ini, guys. Face itu ini. Nah, face itu ini, guys. Nih, ini face nih namanya. Oke? Kita kembali ke tutup kaleng dan ini kita ke edit mode. Nah, ini kan face nggak bisa karena dia sudut lah, nggak ada bagian sisinya. Aduh, kenapa ngebug ini, guys? Nah, udah kita pasin deh. Kita pergi ke sini. Nah, kita pasin dah. Ini kita hapus tengahnya. Kenapa kita hapus tengah, Bang? Karena kita akan mirror. Apa itu mirror? Jadi kita hapus tengah di sini. Kita hapus vertices ya. X vertices. Terus kita ke modifier. Ke ini hapus aja dulu dah. Nanti bisa dianu. Terus di sini mirror. Nah, di sini mirror. Kita bisa mirror tuh. Refleksikan gitu. Jadi diputar gitu kan. Kalau kalian punya basic pasti tahu lah mirror itu apa gitu ya. Jadi kayak tuh cermin. Nah, udah. Kalau sudah nih guys, kita bisa kecilin dulu guys. Aduh, sorry. Di clipping ini kita bisa kecilin. Atau nggak usah kecilin dah. Langsung di sini di proportional editing, ya kan? Pasti kan tadi nyala clippingnya dan kalian pilih di sini. Apa sih proportional editing ini? Lihat. Kalau aku matikan proportional editing ini. Tuh. Ya kayak gitu. Kalau aku nyalain, terus aku gerakin G. Nah, dia ada lingkaran gede ya. Lingkaran gede ini kalian bisa scroll atas sama bawah nih. Dia bisa tuh mengarahkan gitu, guys. Nah, tuh lihat. G, G, tuh. Jadi dia biar bareng-bareng gitu, guys. Dan mirror itu biar dia kanan kirinya sama, gitulah intinya. Ya, ini berantakan, nggak apa-apa, kita rapihin aja dah. G, 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 scroll, G, scroll, G. Aduh, susah sekali nih. G. Sip, kita rapihin. Oke. Sabar, ini belum rapi, guys. Oke, dah. Mantap nih. Nah, kalau sudah, ya kita mirrornya nih kita apply. Kita apply. Nah, jadi udah presisi. Kita kembali ke edit mode, ya. Jadi apply itu kalian harus balik ke object mode dulu, guys. Kalau nggak bisa. Nah, kalau sudah, guys, kita pilih nih. Shift Alt F. F itu apa? Face. Ya. Terus inset I. Untuk membuat dia kayak gini. Set. Ya. Kita nyalain mode transparansi. Terus setelah itu kita tinggal, aduh sorry, masih nyala proporsional, matiin dulu, matiin, terus kita turunin ke bawah G, Z. Nah gitu guys. Kalau sudah kita hapus lah face nya bagian tengah ini, kita hapus. Caranya pastikan kalian udah di face mode. Face. Nah, X sama face. Tuh. X, face. Udah. Kita lihat lagi di sini. Kita ke mode yang lain, mode garis. Mode sudut. Kita ke view atas. Nah, di sini guys, kita bikin dia ini. Inset lagi dah, sekali lagi dah. Aku pengen inset lagi rasanya nih. Face, face ulang-ulang, kita insert. Nah, segini dah. Terus habis itu yang di tengah ini, kita ke face mode, X. Nah, itu guys, sudah. Ini baru pas. Nah, kalau sudah nih, kita pergi ke 1, 2, 3. Ini bisa keyboard 1, 2, 3. Di keyboard tuh. 1. Terus kita ambil di sinilah, misalnya nih. E. Ya. Atau bisa ditambahin mirror. Nih, di sini mirror. Kita belah dulu, kita belah. Sorry. Kita belah, sama kayak tadi, kita belah vertices. Tambahin mirror.
biar dia presisi. Nah, kali ini kita mau membuat ini garis kayak gini, garis ya setengah lingkaran gitu dah. Ini kita udah mirror ya, pastikan terus clippingnya nyala. Set, E, set, E, set. Nah, sambungin ini. Nah, sorry. Nah, kita pasin. Udah pas nih ya, udah pas dengan contohnya. Kita tinggal sambungin ini, sambungin dulu yang ini. Caranya pilih shift face ya. Face kalau sudah nih guys, tinggal ini ada berapa nih? Kita usahakan dia bikin dia tuh segi 4 semuanya gitu. Nah, maksudku segi 4 gimana? Jadi kalau kita bikin ini misalnya, contoh. Aku bikin kayak gini, ini nggak efektif guys. Maksudnya secara topologi atau bentuk 3D itu kurang tepat dan nggak bagus aja gitu. Namanya topologi. Jadi aku di sini mau bikin Ctrl R. Ctrl R itu biar dia ada kayak ini. Ctrl R ya, terus mungkin berapa ya? 4 ya. 4 ya, klik kanan untuk dia di sini. Nah, select shift F. Nah, jadi ketika dia segi 4 itu bagus guys, ya rapih gitu loh. Terus kita pilih lagi di sini F. Nah, biar cepat, ya daripada satu-satu kita bisa pilih bekas yang tadi kita F itu kita di sini. F. 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 Tuh. Terus kita F lagi. Tuh, udah guys. Ya, jadi semuanya udah ke F. Nah, kalau sudah kayak gini, kita bisa wait guys. Kita bisa inset. Tuh, kita pilih bagian sini. Inset. Sorry. Di apply dulu. Di apply. Kalau edit mode, kita pilih ini. Terus kita bagian ini. Shift sama Alt. Face, ya kan? Face. Terus inset. Kita pasin. Inset lagi. Nah. Udah guys. Terus nih. Kita sama. Proporsional editing lagi nih. Proporsional editing nih. Di sini. Kita pilihlah. Ya kan? Ini misalnya aku mau gabungin ini di sini, di sini, di sini, sini. Mungkin kayak gitu. Terus kita pergi ke sini, ke select face, inset, I, terus. Nah, kita lihat nih. Nah, bentuknya ke datar nih. Kita turunin dah. G, Z. Aduh, matiin dulu. G, Z. Nah, udah. Baru yang lain. Nah, di sini aku mau dia searah nih. Ini dari sini set kayak gini. Berarti kita proportional editing lagi. Pilih vertices, gerakin. Ini di sini, ini di atas gini. Matiin dah proporsional O. Bisa O ya shortcutnya di sini. O. Tuh O shortcutnya. Oke. Pindahin dah. Nah, pilih bagian ini. Bagian di sini, sini. Mode yang ini ya. 1, 2, 3. Aku kebiasaan 1, 2, 3 cuy. Pilih mode face, jangan lupa. Kalau kalian pakai mode titik nggak bisa sih, kalian harus pilih gini dulu, kan nggak enak ya. Kalian pergi ke mode face, terus kalian pilih di sini. Kita bisa ketahan kontrol. Nah, kalau sudah kayak gini, kita bisa inset. Tuh, inset. Nah, udah inset. Kita bisa ke mode edge di sini, mode garis. Kita bisa pilih di sini 2 nih. Nah, sampai kayak gini, klik kanan, reset. G, Z. Nah, tuh. Udah guys. Sekarang aku mau bikin dia ada gumpalan ke atas. Buset, gumpalan ke atas. Ini aku pilih proportional editing. Pergi ke titik. Pilih titik yang tengah. G, Z. Scroll. Begitu kali ya. Maybe. Atau nggak usah deh. Datar aja kali ya. Ya, datar aja dah. Siap. Nih, kalau sudah seperti ini udah jadi nih bagian setengahnya. Tinggal bagian itunya guys. Lever, pusat lever. Ini bagian ini yang atas ini.
Caranya gimana? Nah, caranya kita sama guys, kita pakai lingkaran lagi, tapi ini beda nggak apa-apa juga. Kita hilangin aja dulu, kita sembunyikan maksudnya. Kita shift A, circle, ya. Kita circle-nya di sini 16 protesis ya, kecil, sedikit maksudnya. Nah, udah, kita pasin aja. Aduh, kita pasin di sini, pasin dari tengah. Nah, itu guys. Kalau udah pas nih ya, kita ke edit mode. Aduh, ke edit mode. Terus kita Ctrl D, Shift D. Nah, Shift D, terus klik kanan, G, aduh, matiin proportional editing, O, ya kan? Terus, sorry guys. Aduh, sorry. Nah, kalau udah jadi ringkaran ini, kalian pergi ke edit mode, terus kalian Shift D, terus Y. Y itu kan garis hijau nih, garis hijau nih. Y, nah presisi langsung dia. Atau kalau kalian kerjanya di sumbu Y, X bisa, kalian pasin aja. Y, gitu kalau aku. Terus kalian kecilin, astaga naga, ada proportional editing, matiin dulu. S, Y, S, X. Nah, udah seperti ini, udah pas nih. Tinggal kita gabungin nih antara dua ini guys. Ya gabungin ya. Ini shift, F, ya. Sini bisa langsung bekasnya, F. Nah, boleh. Ini kalian bisa edit juga lah. Nih lagi shift alt, gedein lagi biar dia mirip-mirip dah. Dah, udah gede. Terus di sini kita bisa copy si lingkarannya, duplikat maksudnya. Ini kita pilih lagi, Shift D, klik kanan, S. Nah, ini buat bagian luarnya. Kita pilih yang tidak dibutuhkan, X vertices. Ini juga vertices, X vertices. Bagian sini kita copy juga nih. Aduh. Nah, Shift D, klik kanan, S. Pilih bagian ini yang tidak berguna, X vertices. Ini sama ini kita gabungin, caranya F, ya kan, F. Udah, terus kita tambahin di sini Ctrl R 2 titik. Nah, karena di sini juga ada titik, masa kosong gitu kan. Di sini juga kasih 2 titik. Ctrl R ya kan. Nah, kalau sudah guys, kita tinggal ini kita F dulu. Juga F. Nah, sekarang kita gabungin ini. Ini F juga lah. F dan ini juga F. F, terus kita pilih bagian sini sama bagian sini. F. Ya, terus di bagian sini F. Wah, buset, langsung jadi. Belum. Kalau sudah, kita bisa pilih A. Sorry. Ya A, terus E. Ya E. Z ini udah presisi. Segini mungkin. Sudah. Ctrl R. Ya, klik kanan. S. Di sini juga Ctrl R. Klik kanan, S. Udahin. Ini juga sama, Ctrl R. Klik kanan, S. Sip. Jadi, belum. Terus, ini kan di bawah sini ada kayak nih bagian bundaran ini. Kita copy paste. Sabar. Pilih bagian bawah sini. Terlalu terburu-buru, guys. Ini bagian sini kali ya. Sini dah. Nah, pilih bagian sini. 3 ya, 3 face mode. Pilih ini. Di bawah situ, di sini juga. Oke, sudah. Kita E. Nah, E. Terus kita S. Kita pasin dah sama yang di sini. Pasin. Oh, ini kayaknya kemajuan. G.
Iya, nah gini. Udah, ini kita pindahin ke bawah GZ. Mantap. Sudah, terus kita bikin lingkaran nih. Nih ada lingkaran kan di sini. Kita pergi ke mode garis, pilih garis kita yang di sini. Jadi garis lingkarannya tuh, garis lingkaran udah jadi garis lingkaran. Shift D, tuh Shift D, klik kanan, S, pasin aja, nggak usah rapi-rapi dulu guys. Udah, nah kalau udah kita bisa paste F, terus insert dulu, insert I, baru E. Nah, mantap. Ini juga kita bisa pilih yang bagian garis ini kita E lagi. Nah, kelupaan guys. Nice. Oh, ini ke bawahnya lagi F. Tuh. Atau kalian bisa ya F aja dah. Nah, kalau sudah guys, kita pindahin ini ke bawah. Caranya gimana? Kalau aku pilih ini, pindahin ke bawah. Pindahinnya gimana? Ini kan di edit mode nih. Aduh, gimana aku pindahinnya? Ini kan kita gabung ya, gitu kan? Aku mau pindahin, masa aku pilih satu-satu gini, gini, terus aku pilih satu-satu gitu, baru aku pindahin. Nah, jangan ya, jangan. Karena itu hal yang paling bodoh sih. Caranya tuh guys, ini kan objeknya jelas-jelas terpisah. Nah, objek yang terpisah itu bisa dipilih dengan cara klik L. L itu artinya link. Jadi kita pilih yang ya yang keling sama itu. Misalnya ini keling sama mana? Sama ini, gitu kan? L tuh. Ini juga L tuh, gitu guys. Caranya gampang sekali. Jadi aku mau pilih ke bawah. Jadi ini aku pilih ini L G Z. Mantap ya. Udah, tinggal kita pergi ke edit mode tetap. Dan itu gimana gabunginnya? Nah kan, aneh ini, gimana ini? Nah di sini kan ada dua nih, dua face. Di sini cuma ada satu, berarti kita Ctrl R dulu di sini. Sip. Nah, udah kan, udah dua. Sekarang guys, caranya guys. Sorry deh, gak usah. Nah kalau udah kayak gitu, aku mau pindahin ke bawah lagi dah. GZ. Sip. Nah, udah. Terus di sini kalian bisa pakai fitur yang add-on yang namanya coba kita pergi ke preference, ke add-on namanya Loop Tools. Nah, itu kalian harus nyalain ini guys, Loop Tools guys. Loop Tools kalau kalian nggak cari tuh bisa cari di extension Blender ORG. Ini punya komunitas, ini gratis dan harusnya ini ada di versi Blender. Ya di versi Blender yang lama itu ada langsung. Cuman kalau kalian nggak ada ya berarti kan download dulu terus pasang. Cara pasangnya di sini bisa setelah kalian download bisa kalian install from disk. Kalian bisa cari file yang sudah di-download dari sini. Gitu guys. Kalian cari cara aja gimana cara download Loop Tools atau kalau ada tinggal dinyalain. Gitu guys. Udah kalian pilih face mode di sini pilih ini ini. Nah, terus yang ini yang mau digabungin. Ini. Nah, pastikan itu terselect. Ini kelebihan nih. Shift lagi. Nah, kalau sudah guys, kita bisa klik kanan, Loop Tools, Bridge, jembatan. Guys. Tapi ini aneh. Nah, belum rapi guys. Coba kita bridge lagi, bridge. Nah, ini cara ngubahnya gimana? Di sini ada twist. Twist. Nah, bisa kalian putar sampai lurus lah ya. Aman gitu guys. Dan ini udah jadi. Tutupnya tinggal kita nyalain dulu semua deh. Nah, klik kanan set auto smooth, klik kanan set auto smooth, klik kanan set auto smooth. Nah, sekarang PR kita nih gimana gabungin si ini dengan si ini. Oke, karena tadi aku milihnya kenapa sih Bang harus copy circle duplikat circle dari sini, ya kan? Ctrl shift D terus klik kanan terus diduplikat. Nah, kenapa? Karena guys, karena itu sama bisa di bridge ketika jumlah vertex ini dan ini itu sama, bisa di bridge. Coba nih kalau aku bridge. Caranya bukan di bridge sih, di bridge ataupun di face. Ya sama jumlahnya. Sekarang kita coba face deh. Aku pakai face nih, memang face caranya tuh. Sorry. Pakai yang ini vertex mode.
Pilih ini 4 ini paste, paste. Astaga naga kepilih yang lain tuh. Bentar guys. Ini sama ini ya nih kumpul. Oh, enggak. Ini F. Lo. Kok kayak gitu? Oh, sorry. Jadi, kalau sudah nih yang menjadi masalah kan ini nih. Caranya gimana? Ya, cara gabungin ya. Pertama-tama kalian tutup kaleng dan ini sama ini. Kalian harus gabungin. Caranya kalian pilih ini, Control, terus Shift. Nah, Shift. Kalian pilih objeknya, terus Shift. Jadi gimana caranya nih? Kita punya PR ini masih bolong. Jadi caranya gimana tuh guys? Caranya kita pilih ini dan ini sambil menahan Shift. Terus Control J. Join. Nah, dia langsung tergabung, lihat tuh. Tuh, tergabung. Kita pergi ke edit mode langsung dan ini langsung tergabung. Kita bisa face. Tuh, kalau sudah tergabung kita bisa face gabungkan sama-sama. F sini. F gitu. Jadi enak ya. Dan kenapa tadi tuh alasannya aku duplikat lingkaran dari sini? Karena kan biar sama ya. Ketika dia sama jumlahnya lingkaran di sini sama lingkaran di sini, dia tuh pas guys. Ketika di face gitu. Kalau ada aja satu misalnya nih, aku undo. Kalau misalnya ada satu aja di sini beda, lihat apa yang terjadi guys. Dia pasti nggak bisa cuy. Aduh, tuh langsung error gitu. Intinya makanya sama biar dia ketika di paste itu dia serempak gitu loh. Harmonis, buset harmonis. Jadi rapi. Nah, kalau udah jadi kayak gini, nah, tinggal nyalain yang ini. Kita ubah deh. Apa ini sebutannya, guys? Tutup buka kaleng. Apa coba? Nah, udah kan? Sekarang nih, udah jadi nih, keren nih. Tuh, kita bisa ubah di sini viewport, ini viewport shading. Artinya apa? Di sini wireframe itu ya ini vertices gambarnya kayak gitu. Solid ini untuk kita modeling biar ringan dan ini apa ini? Material model lah ya intinya. Itu tuh untuk kita nambahin material, preview material yang ringan dan EV dan ini yang bagian ini yang render itu buat nampilin kira-kira renderan kita akan gimana sih gitu lah. Di sini kita bisa tambahin atau pindahin dulu deh ini. G Z. Nah, pasin dah. Oke, udah pas kira-kira segitu. Kita tinggal tambahin material. Kita tambahin material, pilih kalengnya, new. Ya, sorry. Di sini sudah ada, guys. Material atau kalian bisa klik new material kaleng. Sip. Kaleng di sini kita bisa. Nah, kan nggak kelihatan nih kita mau ubah-ubah nih. Mana mau orang putihnya? Karena kita masih di solid mode. Kita belum ke view apa nih ibaratnya. Nih, material preview Z. Kita bisa klik Z untuk shortcutnya. Material preview dan kelihatan, guys. Lihat nih. Tuh, seperti itulah ya. Intinya coba kita reset ke warna putih aja tadi. Nah, ini warna putih dulu. Aku mau bikin dia besi. Metal roughness. Nah, ini roughness itu ketika tingkat kehalusan atau tidak memantulkan cahayanya gitu lah guys. Kita coba aja dah sendiri. Ini enggak usah terlalu. Oke, nice. Jikalau sudah guys, jikalau sudah nih. Nah, kita bisa pilih buka kalengnya juga, terus kita masukin kaleng. Nah, sama, kira sama. Nah, Bang, tapi aku mau bikin dia ada gambar Pepsi-nya, gambar Coca-Colanya, gambar mukanya, gambar ya kalian bisa taruh tekstur apa aja di sini. Caranya kita bisa di kaleng ini kita tambahin dah misalnya new di sini. Tekstur apa ya? Cat kaleng dah. Bisa apa aja nih. Terus di sini kita bisa ubah warnanya misalnya merah dah dulu sebagai contoh. Kita pergi ke edit mode. Nah, udah guys, kita pilih face ya, face. Kita bisa pilih nih bagian mana yang mau kita taruh cat misalnya teksturnya. Kita bisa shift sama alt ya untuk pilih sekeliling. Terus kita bisa klik assign. Nah, ketika dia di assign, kita bisa taruh material di atas si ini kaleng ini gitu guys. Jadi harus di assign dulu. Misalnya aku mau assign di sini juga nih. Assign.
Tuh, gitu guys. Nah, ini kan masih warna merah. Kalau kalian mau kayak gini nggak apa-apa, boleh ya kan, boleh. Tapi aku mau tambah tekstur lagi, Pepsi ya. Kita pergi ke shading, ya ke shading di sini di atas ini. Atau kalian bisa ya di shading aja dulu. Ini kelihatan nih. Aku mau reset base, reset aja dulu. Aku mau ganti warnanya. Aduh, cara resetnya ini kan misalnya aku bawa nih. Resetnya tuh di sini backspace, dia langsung reset. Aku mau tambahin gambar lah, gambar base color di sini bisa tarik ini image texture gitu kalian ketik image texture color. Nah, udah kita open gambarnya. Ini gambar yang udah aku sediain ini. Dah. Nah, tapi dia gak jelas loh. Aduh, mana itu gambar ininya. Ini kalian bisa coba di image editor di sini nih. Mana gambar Pepsi-nya? Nah, Pepsi-nya harusnya kayak ini, tapi di sini loh kok aneh. Itu namanya UV unwrap atau namanya aja UV unwrap ya kan. UV unwrap adalah apa? Adalah membelah objek kita menjadi bagian-bagian tertentu. Kita harus ke edge mode. Jadi ibaratnya kalian tuh pakai main papercraft gitu. Jadi kan kalau tahu nggak sih box yang di kondangan itu kan dari datar ya. Tak terus disambung-sambungin box untuk kondangan itu buat prasmanan, buat apa namanya kotakan gitu. Nah itu sama guys konsepnya guys. Nih aku pilih Shift Alt ini di bagian sini Shift Alt. Nah di sini Mark Sim, klik kanan Mark Sim. Itu kayak apa ya di takjil gitu loh, kotak-kotak takjil sama guys. Jadi kita harus membelahnya jadi ini. Jadi ibaratnya ini belahnya, ini ku belah, ku potong gitu. Ku belah pakai pisau. Terus habis itu klik A, unwrap, ya kan? Unwrap Angel Based. Nah, di sini belum terlihat apa-apa, tapi kalau kalian pindah ke sini, UV editor. Nah, itu yang disebut UV editor nih, lihat. Kalian bayangin bagian yang ini tuh ini. Sama kan kayak kertas yang datar terus nanti tinggal dibentuk jadi mengelilingi objek 3D kita gitu. Ini kita bisa pilih caranya ya sama ini kan nggak bisa nih. Aduh, sorry. Pilih ini, pilih satu titik terus L, terus G pindahin. Pilih satu titik L, terus G. Sini kita pasin ini R90. Kita putar lah R. Nah, kita butuh yang namanya add-on UV Square nih, UV Square. UV Square itu kita bisa masukin di preference lagi, add-on UV Square. Nah, bisa kalian centang atau kalian download dulu di cari aja di mana gitu cara download UV Square atau kalau sudah ada tinggal dicentang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kalau sudah kalian bisa klik ya mana kali snap to access ini. Nah, ini. Ya. Udah, terus kita pasin. Nah, ini kan Bang, tapi gak pas gitu. Maksudnya Pepsi-nya kok ke mirror, ya kan? Kalau kalian belajar matematika, buset belajar matematika. Kita bisa S terus Y ya. Y itu kan kanan kiri. X sorry. Jadi S X ya kan minus 1 dan dia akan ke mirror gitu Bos. Jadi minus 1 ya invert lah ibaratnya, balik. Kalau sudah ini biarin aja lah di sini atau mau biarin aja ini nggak begitu penting guys. Nah, kembali ke object mode. Ya, udah jadi guys. Kita bisa edit di sini kan roughness-nya, metallicnya tuh metallicnya seberapa segini, roughness-nya tuh. Sini kalian bisa pilih kalengnya nih, kalengnya doang ya. Kaleng itu bagian yang ini, warna yang atas ini kan. Tuh. Jadi yang di sini nggak terpengaruh, nggak efek guys. Nggak efek. Nah, udah. Dan kita bisa lihat di sini render preview, tapi di sini gelap karena belum ada lightingnya. Kita bisa tambah lighting di Shift A, terus light ya area gitu misalnya G, Z, terus S untuk gedein, terus nyalain powernya 300 watt gitu. Nah, bisa diubah size-nya. Coba tes-tes aja deh. Ada sun juga, ya kan? Tuh.
Nah, kalau mau lebih untuk preview aja ya, aku kali ini nyontohinnya pakai di sini guys, Word, Color ya kan, Color, Sky Texture. Dan lihat apa yang terjadi. Sun size-nya berapa ya? Sun size-nya resetnya segini. Sun elevation. Itu. Atau kalau kamu pakai yang di preview material juga bisa. Kalian edit ini di sini tanda panah, kalian bisa edit ini tuh. Kalian bisa putar rotasinya. Tuh, ya begitu aja guys. Easy banget kan? Sangat-sangat easy banget kan? Gitu. Jadi mungkin segitu aja tutorial kali ini. Jangan lupa di-save ya. Jangan lupa di-save. Dan oke, untuk render. Harus kayak ini render guys. Render tuh di sini kita bisa setting kamera, Shift A, kamera. Ya, di mana kameranya? Di situ. Kita bisa klik kamera di sini atau numpad 0. Terus kita klik kunci. Kalau kita nggak klik kunci ini, lihat nih kayak gini. Kalau kita klik kunci, dia ngikutin tuh. Kita scroll biasa, kita shift, kita terus sesuaikan. Nah, terus kalau kalian ini kan kalau kalian beda, kenapa aku bisa kayak gini? Itu mungkin ada di sini guys. Di mana itu? Di sini di render terus di film transparan. Itu guys. Tuh, beda kan? Aku di sini aja dah. Udah guys, terus kalau sudah kayak gini kita bisa ke settingan rendernya. Kita bisa pakai EV biar cepat atau cycles tapi berat, ya kan? Max samplesnya mungkin 100. Min sample di noise aman ini segini. 1. Biar cepat ya ibaratnya. Terus di sini resolusinya segini mungkin ya. Terus habis itu kalian render image. Duar. Oh, sorry. Sorry. Aduh guys. Nah, sorry guys. Jadi itu render yang ada di sini. Nah, dia render tampilan yang di sini di tampilan preview. Kalau kalian nggak mau pakai itu EV. Tuh, tetap yang di render bagian ini sih, bukan bagian ini. Sorry, bagian ini yang di render. Terus cycles aja dah, realistis bos. Render image. Jadilah kaleng pertama kalian ya guys ya. Selamat dan yap, kalian berhasil. Oke, ini dia. Mungkin segitu aja tutorial kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kalian paham dengan tutorial video kali ini. Please, ini cuma buat tutorial teman saya di sekolah. Jadi, oke. Goodbye.